Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penilaian hasil belajar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya akan mengenalkan kelompok saya dulu. Ada 3 orang di sini. Yang pertama adalah saya sendiri, Rivaldo, sebagai moderator kelompok 2, dan yang kedua adalah Sri Ramawati Pikoli, dan yang ketiga ada Pinkan Pramesti Tilome. Nah, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yakni pengertian penilaian hasil belajar bahasa Indonesia. Apa sih itu pengertian penilaian hasil belajar bahasa Indonesia itu? Nah, hasil belajar diartikan sebagai penyataan tentang apa yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran untuk mengetahui bahwa suatu bahan atau materi ajar mampu membawa peserta didik memahami suatu pengetahuan atau keterampilan tertentu. Umumnya, teori pembelajaran menunjuk pada 3 komponen utama pembelajaran, yaitu tujuan, kegiatan belajar, dan tes. Hasil belajar dapat berupa kondisi yang menunjukkan ketercapaian terhadap sesuatu yang diinginkan, desired outcomes, dan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang diinginkan adalah hasil pembelajaran yang ditetapkan terlebih dahulu. Penetapan hasil belajar ini biasanya dalam bentuk tujuan pembelajaran yang tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Hasil belajar yang dapat diamati adalah hasil belajar yang nyata, actual outcomes. Dalam kaitan ini, hasil pembelajaran muncul sebagai akibat penggunaan metode, media, dan sejalan dengan berkembangnya paradigma pendidikan pada abad ke-21, penilaian dapat dipandang dari 3 terminologi, yakni yang pertama adalah penilaian sebagai belajar, penilaian untuk pembelajaran, dan penilaian dalam pembelajaran. Berdasarkan 3 terminologi ini, penilaian memiliki peran penting sebagai pengembangan, pemandu, dan pengukur pembelajaran. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara pandang baru terhadap penilaian melewati batas pandang selama ini yang hanya menganggap penilaian sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu proses pembelajaran. Penilaian keterampilan belajar pada abad ke-21 yakni penilaian keterampilan berpikir, baik berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, maupun metakognisi. Penilaian keterampilan performa, penilaian pengetahuan, dan penilaian sikap berlaku dan karakter. Terima kasih, itu tadi pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinkan Pramesti Tilome. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penilaian hasil belajar bahasa Indonesia. Yang pertama adalah alat ukur observasi. Alat ukur observasi digunakan untuk mengukur perilaku peserta didik atau kegiatan proses selama pembelajaran. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan teknik evaluasi yang menekankan adanya pertemuan secara langsung antara evaluator dengan dievaluasi atau antara guru dengan siswanya. Yang berikut adalah kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket atau daftar pertanyaan. Pada dasarnya, kuesioner juga merupakan sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Yang berikut adalah diskusi. Diskusi merupakan pengambilan data melalui hasil diskusi kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang pada umumnya dipandu oleh atau dipimpin oleh seorang moderator. Yang berikut adalah daftar cocok. Daftar cocok adalah sebuah daftar yang berisikan pernyataan beserta dengan kolom pilihan jawabannya. Si penjawab diminta untuk memberikan tanda silang atau checklist pada jawaban yang ia tanggapi. Yang berikut proyek. Proyek merupakan penilaian yang mencakup perencanaan, penyelidikan, analisis proyek selama proses kegiatan. Dan yang terakhir adalah portofolio. Portofolio merupakan laporan lengkap tentang kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam kurun waktu tertentu. Sebagai suatu teknik, portofolio memfokuskan pekerjaan produktif pembelajaran dan apa yang dapat dikerjakan oleh siswa. Yang selanjutnya adalah prinsip penilaian hasil belajar bahasa Indonesia. Yang pertama adalah valid atau sahih. Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam standar isi, baik itu dalam standar kompetensi dan standar kompetensi dasar. Yang berikut adalah objektif. Penilaian hasil belajar
Peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang, agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Yang ketiga adalah transparan atau terbuka. Penilaian hasil belajar juga oleh pendidik sangat bersifat terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang keempat adalah adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang berikut adalah terpadu. Penilaian hasil belajar juga merupakan salah satu kompeten yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang berikut adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir adalah sistematis. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Pikoli. Di sini saya akan langsung melanjutkan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yaitu di sini ada bagian karakteristik penilaian hasil belajar bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu konsisten kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum. Proses belajar mengajar yang berlangsung mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, keterlaksanaannya oleh guru. Berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh seorang guru tanpa mengalami hambatan. Kemudian, yaitu keterlaksanaannya oleh peserta didik. Keterlaksanaannya oleh peserta didik dapat dilihat pada beberapa aspek, yaitu memahami dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru. Peserta didik turut melakukan kegiatan belajar. Tugas belajar dapat diselesaikan dengan baik dan dimanfaatkan sumber belajar yang disediakan oleh guru. Kemudian ada motivasi belajar peserta didik. Keberhasilan proses belajar tidak lepas dari motivasi yang diberikan oleh guru kepada peserta didik sebelum pelaksanaan proses belajar dimulai. Motivasi belajar peserta didik dapat dilihat dari minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Semangat peserta didik untuk mengerjakan tugas, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dan adanya umpan balik antara guru dengan peserta didik. Kemudian ada keaktifan peserta didik. Penilaian dilakukan salah satunya dengan melihat keaktifan peserta didik saat berlangsungnya pembelajaran. Kemudian ada interaksi guru dengan peserta didik, hubungan timbal balik dua arah antara guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran sangat mempengaruhi penilaian. Dan terakhir, kemampuan guru mengajar. Kemampuan atau keterampilan guru mengajar adalah hal yang penting dalam mentransfer ilmunya kepada peserta didik, serta mampu melihat kondisi peserta didik saat berlangsungnya pembelajaran. Kemudian, bagian terakhir yaitu langkah-langkah pelaksanaan penilaian hasil belajar bahasa dan sastra Indonesia, yaitu tahap pertama, tahap persiapan. Menurut Damayanti, tahap ini disebut juga tahap perencanaan dan perumusan kriterium. Langkahnya meliputi yang pertama, perumusan tujuan evaluasi, kedua, penetapan aspek-aspek yang akan dievaluasi, ketiga, menetapkan metode dan bentuk evaluasi tes maupun non-tes, keempat, merencanakan waktu evaluasi, kelima, melakukan uji coba untuk tes agar dapat mengukur validitas dan reliabilitasnya. Untuk evaluasi yang menggunakan tes, hasil dari tahap ini adalah kisi-kisi soal dan seperangkat alat tes, lembar jawaban untuk tes tulis, kunci jawaban, dan pedoman penilaian.
Kemudian tahap kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan atau disebut juga dengan tahap pengukuran dan pengumpulan data adalah tahap untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi yaitu siswa dengan menggunakan teknik tes ataupun non-tes. Bila menggunakan teknik tes, soal yang digunakan sebaiknya sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Tes yang digunakan dapat berbentuk tes tulis, lisan, ataupun praktik. Ketiga, yaitu tahap pengolahan. Hasil tahap pengolahan hasil adalah tahap pemeriksaan hasil evaluasi dengan memberikan skor. Skor yang diperoleh siswa selanjutnya diubah menjadi nilai. Pada tes penulisan, pemeriksaan hasil dilakukan setelah tes selesai, sedangkan pada tes lisan dan praktik, pemberian nilai dilakukan bersamaan dengan waktu pelaksanaan tes tersebut. Kemudian terakhir ada tahap tindak lanjut. Tahap tindak lanjut atau disebut juga tahap penafsiran adalah tahap untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dihasilkan oleh tahap pengolahan hasil. Misalnya, memperbaiki proses belajar mengajar, memperbaiki kesulitan belajar siswa, memperbaiki alat evaluasi, dan terakhir membuat laporan evaluasi yaitu raport. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.